Apa? Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Cina itu punya visi, punya karakter. Korea punya visi, punya karakter. Jepang punya visi, punya karakter. Kita tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini saya harus sikap kepemimpinan ke depan. Kenapa? Orang Sunda juga bisa. Dia harus punya sifat visi yang kuat. Dimulai dari pembedahan pendidikan anak usia dini, pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan di tentara itu ada ada batalion. Di setiap batalion ada panji. Kopassus punya panji, Kostrad punya panji. Kemudian infanteri punya panji. Setiap kesatuan punya panji, batalionnya punya panji, dan panjinya dihormati. Maka ketika panji itu dibawa dikibarkan, maka seluruh tentaranya memberikan penghormatan, jiwanya bergetar, hatinya bergemuruh. Panji itu adalah kehormatan batalion, kehormatan kesatuan. Indonesia itu punya panji kebesaran merah putih dan Garuda Pancasila. Maka setiap Agustus dibuat upacara, setiap pagi diupacarakan, dihormati. Begini cara hormatnya, penuh keteguhan. Tinggal bagaimana yang hormatnya. Hormatnya pura-pura, hormatnya dengan rasa, dengan cinta. Bukan hanya menghormati benderanya, merah putihnya, tapi tanah airnya harus dihormati. Tidak boleh dirusak, harus ditata, harus dibalikan pada sistem alamnya. Saya menyebutkan adalah tata ruang yang berbasis ekologi, tata ruang yang berbasis ekosistem, tata ruang yang berbasis kewilayahan, tata ruang yang berbasis alam, tata ruang yang berbasis semesta. Karena itu bagian dari penghormatan terhadap bumi. Maka saya sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat, makanya kalimatnya sembah sungkem. Artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang itu yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati, cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah mal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah mal usaha rek ka kareta we ungapoe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Nah, sama dengan kita, tradisi ada yang suntangan pada orang tua, itu sama bentuknya penghormatan. Nah, ini penting, tetapi kalau ditanya, ini penting. Ini saya tegasin. Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun, bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda.
Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya. Tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah. Engke bakal dipilih, eta bakal ditiup. Ku aki, engke hati orang Jawa Barat digeterkeun. Biasanya kalau perdukunan begitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, ini. Jadi saya minta, kenapa? Karena lahir banyak penipuan. Orang Jawa Barat itu orang yang paling sering kena penipuan. Investasi bodong, kebanyakan korbannya orang Jawa. Ingin cepat-cepat jadi kaya, masuk dalam grup bisnis. Orang Jawa Barat, ngilu pertemuan, mayar 150, ngilu pertemuan, mayar 150, nu pidato na, boga duit, nu iuran, nu pertemuan anak, tuh menang-menang duit, nges ganti kelompok bisnis, anger wes susah. Korban, dan selalu itu adalah orang Jawa, penduduk paling banyak. Nah, untuk itu saya ingin merubah. Anda nggak mungkin bisa kaya dengan cara cepat, nggak ada rumusnya, sudah kerja keras. Terus yang berikutnya apa lagi? Problemnya adalah malas. Saya di Tasik, itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi, dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu, Anda kerja di tempat saya. Ayo, hutangnya saya lunasin, Anda kerja. Anda saya gaji 50 ribu saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental. Harus dirubah. Kenapa orang Jawa Barat? Gengsian. Tukang nasi goreng urang mana? Tukang pecel lele urang mana? Tukang jamu urang mana? Ini jadi industri yang berkembang tidak akan bisa melahirkan multiplier efek ekonomi kalau masyarakatnya tidak memiliki kemampuan entrepreneur. Jadi bagaimana? Sejak kecil anak-anaknya, nggak apa-apa. Saya sudah tidak melihat lagi anak-anak jualan es sekarang. Saya tidak melihat lagi anak-anak SD, anak-anak SMP berkreatif, berimajinatif menjadi seorang pedagang. Sudah jarang. Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP kreatif. Ini harus dirubah, dan ke depan sistem pendidikan itu akan berbasis kreativitas. Orang-orang kreatiflah yang akan memenangkan pertarungan, bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif, orang cerdas. Banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia sukses dalam hidupnya karena kreatif. Kata orang Sunda, orang kreatif teh hiji cager, 2 bager, 3 bener, 4 pinter, 5 singer. Yang puncak yang singer disebut, yang singer ini, singer teh naon? Udang pang isukna, lempang pang gancangna, dititah pang daekanana, kasakola bisa nitipkeun diri, di imah bisa nitipkeun diri. Seluruh pengalaman kreativitas itu saya menjalani dengan baik. Untuk itu, hai anak-anak Jawa Barat paling maju, rubah dirimu. Rubah sikap mentalmu. Orang tua, ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benarkan, marah, orang tuanya benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia. Saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anak. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya, saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia, Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakatnya. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin, ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat, ada yang pemberi rezeki, ada yang kemudian bisa mencabut nyawa, ada yang meniup trompet tanda kiamat, ya kan? Ada yang pencatat, ada. Artinya dalam diri manusia itu harus banyak karakter yang itu bisa ditempatkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga saya berucap terima kasih. Malam hari ini bisa dilihat, ini kegiatan tanpa panitia, tanpa apapun, orang datang dengan sukarela. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Provinsi Jawa Barat.
saya meyakini suara yang 51,6% itu bukan suara yang digerakkan oleh orang, bukan suara yang digerakkan oleh tim, tapi suara yang digerakkan oleh hati, yang keluarnya dari rasa, dan itu cintanya. Saya tidak bikin kaos, saya tidak membuat kampanye. Yang saya lakukan hanya bertemu dengan orang saat malam hari agar mereka datang dengan penuh sukacita. Saya tidak suka melihat rakyat dinaikin truk, dikasih kaos yang 10.000, kemudian dikasih pidato yang nggak jelas arahnya. Saya tidak suka itu. Saya ingin bertemu dengan orang dengan keadaan tenang, dengan keadaan jernih. Saya bisa memberikan rasa cinta pada mereka, menghibur mereka, yang pada akhirnya biasa ada 1-2 orang yang bertemu dengan saya di panggung, dan itu menyelesaikan problem. Dan seluruh kegiatan ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Saya tegasin di sini, saya tidak akan berkantor di Gedung Pakuan. Terlalu mewah bagi diri saya. Biarkan Gedung Pakuan menjadi pusat perpustakaannya orang Jawa Barat, menjadi pusat perpustakaan digitalnya orang Jawa Barat, dan menjadi pusat sejarahnya orang Jawa Barat agar tahu leluhurnya, sehingga seluruh rakyat Jawa Barat nanti bisa datang mengakses ke Gedung Pakuan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Biarkan saya tinggal di sini. Tujuannya untuk apa? Agar saya pergi ke kantor, itu saya bisa berjalan dalam setiap hari, sehingga bisa menemukan banyak masalah yang bisa saya selesaikan dalam perjalanan itu. Saya akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah doanya orang-orang kecil. Doanya orang-orang miskin, doanya anak-anak yatim, doanya orang-orang yang dalam kesusahan. Dan pada akhirnya itu menggerakkan pikiran banyak orang. Banyak orang yang kelas menengah memberikan supporting pada saya, hanya satu tekad dia. Kalimatnya sederhana. Kalau Kang Deddy hanya menjadi rakyat biasa, bisa menolong 3 orang dalam sehari, mungkin kalau memimpin Jawa Barat bisa jutaan orang yang bisa ditolong. Ini yang berdiri di sini semuanya punya harapan. Karena punya harapan, maka tugas saya adalah nanti setelah dilantik memenuhi seluruh harapan. Tetapi harapan itu tidak bisa diwujudkan sekaligus. Pasti ada tahapan-tahapannya. Pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Kenapa? Karena tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Banyak niat baik tidak disukai juga sedikit orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena di situ letak pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya mengikuti arus, tapi pemimpin itu harus bisa mengelola arus. Pemimpin bukan hanya mengikuti aspirasi masyarakat. Kalau pemimpin mengikuti aspirasi masyarakat, dia akan pusing dengan aspirasi. Cek pedagang kaki 5 aing hayang dagang di trotoar. Cek nu lempang aing hayang lempang di trotoar. Cek nu micen limbah aing hayang micen limbah kawalungan. Cek lauk aing embung aya limbahan. Semua pemimpin, satu syaratnya, berjalan bertindak di atas rel kebenaran. Itu prinsip. Kebenaran bisa jadi itu hanya disukai sedikit orang. Pemimpin tidak boleh mundur karena apa yang diputuskan disukai sedikit orang. Kenapa? Tugas pemimpin adalah menyadarkan banyak orang yang tidak menerima gagasan dan pikiran. Ingat, setiap gagasan masa depan pasti mendapat tantangan. Kalau Anda tinggal di rumah, punya uang 200 juta misalnya, ditanya pada keluarganya, pasti ada yang minta beli mobil, pasti ada yang minta beli motor, pasti ada yang minta beli TV, pasti ada yang minta untuk jalan-jalan keluarganya. Kepala keluarga yang hebat memutuskan, uang ini kita belikan tanah untuk masa depan kalian. Itu prinsip. Ketika anak kita menyuruh anak kita ke sekolah, membangunkan pagi, pasti anak itu marah. Ketika kita melarang anak kita merokok, pasti anak kita marah. Ketika melarang anak kita jajannya berlebihan, pasti anak kita marah. Tetapi biarkan kita dicaci maki oleh anak kita hari ini, ke depan dia akan dipuji oleh anak-anak kita. Pemimpin, biarkan kita dicaci maki hari ini, ke depan kita akan direnungkan banyak orang. Saya pernah memimpin namanya Purwakarta. Setiap hari saya dicaci maki. Setiap hari saya dikapir-kapirkan dan dimusrik-musrikan. Seluruh langkah saya dianggap tidak ada yang benar. Saya orang yang didemo, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin. Setiap hari pernah saya didemo 1 tahun full, saya didemo. Tetapi saya selalu berdiri pada pendirian saya. Pada akhirnya, setelah lama ditinggalkan, dan apa yang dilakukan oleh yang meneruskan saya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, akhirnya orang kembali, merindukan kembali Deddy Mulyadi untuk hadir. Itulah kita. Bahasa kasar, lebih baik kita dicaci maki, tapi besok kita punya harga diri, daripada kita hari ini dipuji, besok kita tidak punya martabat dalam hidup. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan dari Bali. Saya memberikan contoh pada seniman Jawa Barat. Saya baca RAB yang dibawa oleh teman seniman Bali. Dengan perjalanan, dan di sini hampir 5 hari. Komponen RAB honornya hanya Rp500.000 per orang.
hari orang Bali datang ke Jawa Barat. Hanya menulis honor 500.000 jatahnya. Mereka tetap dengan penuh riang gembira dan sukacita. Karena diundang ke sini adalah sebuah kehormatan. Karena dalam dirinya ada rasa hormat terhadap nilai seni yang dia tekuni. Pada nilai budaya yang dia hormati. Pada akhirnya orang Bali punya kehormatan alam, lingkungan, dan seni. Ini penting. Ini penting dalam hidup. Kalau kita bekerja, belum apa-apa sudah ngomong upah. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi manajer yang sukses. Tapi kalau orang disuruh apapun mau, dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Ini prinsip. Ini prinsip. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Rasa hormat saya. Semoga malam hari ini menjadi malam dimulainya mitembiannya kita membangun peradaban baru, yaitu peradaban Jawa Barat, peradaban Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanya, sarendek, saigel, sabobot, sapi hanean, kacai, jadi salewi, kadarat, jadi salogak, bumi manjing ka langit, nanti langit sia hujana, lembur subur kota bagja masjid jeung diri ngahiji, ilmu geus ayana semu harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkah sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kadap, bral sing panjang, natar lalako. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.